Jakarta, Mei 1998. Asap membumbung di langit ibu kota. Kaca-kaca pecah berserakan di jalan dan jeritan memecah dari sudut-sudut kota. Bukan perang, bukan bencana alam. Ini adalah ledakan amarah dari rakyat yang sudah terlalu lama dipaksa diam. Tragedi kerusuhan Mei 1998 meledak di tengah badai krisis moneter yang menghantam Indonesia dari segala arah. Nilai rupiah runtuh, harga-harga melambung, dan jutaan orang kehilangan harapan. Tapi yang terbakar bukan hanya ekonomi, melainkan juga kepercayaan rezim Orde Baru yang selama lebih dari 3 dekade berdiri kokoh mulai roboh di bawah tekanan krisis dan kemarahan rakyat. Korupsi, kolusi, nepotisme, 3 racun yang meracuni akar negara ini. Puncaknya, peluru-peluru yang merenggut 4 nyawa mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dari sana semua berubah. Jakarta terbakar, penjarahan meluas, gedung-gedung dibakar. Ratusan jiwa melayang, sebagian dalam kobaran api, sebagian dalam senyap yang menyayat. Tapi dalam gelombang kekacauan itu, satu kelompok menjadi sasaran paling brutal, yaitu etnis Tionghoa. Khususnya para perempuan, mereka menjadi korban kekerasan seksual yang begitu mengerikan hingga tak sanggup diungkapkan dengan kata-kata. Namun ketika asap mereda dan reruntuhan membisu, tragedi senyap mulai mencuat. Penculikan para aktivis bukan karena menyerah, tapi karena diculik dalam gelap. Banyak saksi memilih diam, banyak korban yang hidup justru dibungkam. Ada yang diancam, ada pula yang membawa luka seumur hidup, namun tak pernah mendapat keadilan. Laporan resmi dibatasi, keterangan dipelintir, dan hingga kini kita masih bertanya-tanya siapa yang menyalakan api ini. Apakah murni amarah rakyat atau bagian dari rencana yang jauh lebih kelam? Dan jika semua ini benar-benar direkayasa, apa yang disembunyikan dan apa tujuan mereka? Simak selengkapnya akan kami kupas tuntas dari sudut pandang supranatural bersama Detektif Astral. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi di eksklusif explicit konten kita, menelusuri bayangan tragedi Mei 98. Dan masih bersama Bro Will dan juga Jesselyn, serta gue as always host di sini, Bo. Dan konten kita kali ini sesuai janji kita akan coba untuk ngonten di dalam jurang. Bukan di pinggir jurang lagi, di dalam jurang. Yang dimana nih sebenarnya banyak misteri-misteri yang terjadi pada tragedi 98. Oke, seperti yang gue bilang di awal tadi, banyak banget nih dan luas banget pembahasan tentang 98. Tapi di konten kali ini, kita akan coba untuk menguak dari 3 hal aja terlebih dahulu ya. Yang pertama pasti masih menjadi misteri ya, yaitu sebagai pemicu kerusuhan. Yang kalian tahu, pemicu kerusuhannya itu adalah penembakan 4 mahasiswa Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei ya, kalau nggak salah ya. Ya, betul. Pada saat tanggal 12 Mei. Dan disitulah awal mula semua menyebar kerusuhan itu terjadi. Seperti yang kita kontenin sebelumnya ya, di konten kita sebelumnya yang ini, yaitu di Mall Klender ya. Itu pun juga runtutan sebenarnya dari pemicu, yaitu penembakan ini. Masih menjadi misteri, kenapa 4 orang ini yang ditembak dan tujuannya apa, serta apakah memang mereka menyimpan sesuatu, makanya mereka harus dihilangkan nyawanya. Atau bisa jadi juga mereka ini adalah salah satu bisa dibilang target random yang menjadi sasaran ataupun pemicu juga yang bisa jadi sudah disengajakan atau diplanningkan. Nah, itu akan menjadi misteri. Kita akan coba nanti
kuak. Dan yang kedua adalah tentang kekerasan pada etnis tertentu ya, terutama Tionghoa. Pasti pada tahu semua, apalagi Bro Will, Jesselyn ya kan. Pasti setiap keluarganya menyimpan luka ini, ya enggak sih? Karena di 98 sendiri banyak kerusuhan, bukan kerusuhan ya, penjarahan-penjarahan. Malah yang sampai saat ini tuh masih belum diakui juga lah ya kan, bahwa ini adalah kekerasan HAM yang bisa dibilang termasuk berat ya kan, yaitu pelecehan seksual yang parah banget sebenarnya. Kita akan coba kuak nih, apakah betul ada? Dan kayaknya sih ada sih ya, tapi kita akan lihat dari sisi yang berbeda nanti. Serta yang terakhir adalah sebenarnya tujuan skema ini dibuat apa? Dan dibaliknya siapa? Itulah yang berbahaya. Mari kita coba kontenkan sebisa kita dari sudut pandang supranatural. Tetapi hari ini kita ada kedatangan bintang tamu. Wah, bukan bintang tamu sih, narasumber. Narasumber ini dia dulu adalah ex-aktivis. Karena kan sekarang udah pensiun dong jadi aktivis kan. Tapi pasti tetap menjadi apa ya namanya ya, pemerhati lah. Aktivis juga yang dimana beliau ini sempat juga ditargetkan untuk dihilangkan. Wah, jadi kita akan enak nih. Jadi dari narasumber sendiri nih udah ngerti nih ya kan tentang apa yang terjadi, apa yang masih menjadi misteri. Langsung aja kita perkenalkan. Pastinya kita samarkan, yaitu adalah please welcome Bro Hendrix. Terima kasih. Oke, kok bisa barengan sih kita? Bisa dong. Kan kita kompak. Udah berapa lama sih kita ngonten? Padahal gue tadi sempet lupa loh. Untung lupanya pas berbarengan gitu kan. Oke, langsung aja kita sapa. Halo Bro Hendrix. Halo Bo. Aduh, gimana nih Bro? Sehat kabarnya di sini? Syukur alhamdulillah sehat. Dan semoga juga ada Detektif Astral juga sehat selalu. Amin. Thank you. Oke, kita akan mulai nih. Bro Hendrix sendiri kan memang dulu aktif sebagai seorang aktivis ya. Betul ya Bro ya? Betul. Aktivis pada kala itu masih kuliah atau jatuhnya? Masih kuliah. Masih kuliah. Mungkin bisa diceritakan nih tentang mungkin backgroundnya dulu ketika menjadi aktivis itu sebagai apa. Tapi kalau ada organisasi yang perlu disamarkan, samarkan aja. Ataupun anggap saja itu organisasi. Ya, dahulu saya adalah seorang mahasiswa. Dan waktu itu kebetulan saya juga ya terpilih untuk menjadi wakil dari mahasiswa untuk perhimpunan mahasiswa. Dan di saat itu kami juga sebenarnya melakukan aktivitas yang normal pada umumnya menjadi seorang mahasiswa. Nah, di saat kejadian tersebut itu memang menggegerkan karena ya seperti tadi yang sudah dikatakan sebelumnya, terjadi inflasi yang luar biasa, rupiah ngedrop ya currency-nya, sehingga banyak sekali rakyat yang menjadi korban ya, terjadi penderitaan. Nah, sehingga ketimpangan ini membuat mahasiswa yang peduli kepada negara ini, kepada bangsa ini, akhirnya bereaksi. Akhirnya mahasiswa melakukan demonstrasi, mulai dari yang setempat sampai akhirnya ternyata demonstrasi pun menjadi meluas. Nah, di saat itulah para mahasiswa menyuarakan kepada pemerintah ya. Namun sayangnya terjadilah kejadian itu di tanggal 12 itu, di mana terjadi penembakan tersebut. Dan sejak itu kerusuhan mulai terjadi. Dan juga seperti yang juga orang-orang tahu bahwa juga terjadi penculikan aktivis mahasiswa juga. Ada yang kembali selamat dan ada juga yang kembali hanya tinggal nama. Nah, di saat itu, waktu itu saya berkuliah di sebuah universitas ternama di Jakarta. Dan waktu itu juga kami juga bersumbangsih terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa lainnya. Nah, sejak terjadi penembakan tersebut dan terjadi juga bahkan meluas tidak hanya di daerah Trisakti ya waktu itu, tetapi juga sampai ke Semanggi. Nah, sehingga akhirnya juga kerusuhan terjadi dan kami berpikir bagaimana menyelamatkan juga mahasiswa-mahasiswa yang masih ada di sekitar. Nah, kebetulan saya ditugaskan untuk menjaga di daerah kampus saya, dan
saya punya senior ya ditugaskan untuk membantu tidak hanya mengevakuasi tetapi juga mengobati orang-orang yang terluka. Karena pada saat itu banyak sekali yang terjadi yang di Semanggi itu senior saya bercerita kepada saya bagaimana hall di sana itu bersimbah karena banyak sekali yang terluka dan bahkan senior saya itu waktu kembali aja dari tugas tersebut selama beberapa saat mengalami post traumatic syndrome. Ya, jadi begitu mendengar ada suara yang besar, mendadak atau gebrakan meja atau apapun itu bahkan dia sampai bisa tiarap. Oh. Ya. Sampai sekarang? Bro. Sekarang sudah tidak, sudah tapi waktu itu post traumatic. Jadi begitu dahsyatnya waktu itu beliau bercerita bagaimana desingan peluru, bagaimana dengan kerusuhan yang ada itu benar-benar sangat menakutkan sekali ya. Tetapi karena sebagai mengemban tugas sebagai kemahasiswaan maka beliau pergi ke sana bersama dengan tim. Sementara saya menjaga di pos saya karena di daerah Jakarta Utara di mana banyak yang kos di sana. Dan kami sangat khawatir karena kerusuhan tersebut mulai kami mendengar terjadinya aksi-aksi kekerasan seksual juga. Sehingga kami mengamankan bagaimana mahasiswi-mahasiswi yang sedang kos di daerah situ untuk bisa kami selamatkan dan kami sentralkan di satu tempat dan kami jaga di sana. Dan waktu itu seru sih, saya sendiri juga sampai tidurnya di atap gedung karena untuk mendengar apakah pergerakan mendekati atau ada aktivitas-aktivitas yang tidak lazim mulai terjadi sehingga kami harus bisa cepat bertindak waktu itu. Dan kebetulan di dalam kemahasiswaan tersebut juga kami juga mendapatkan pelatihan leadership ya, kepemimpinan juga. Dan tadi sempat dikatakan bahwa kenapa sih menjadi target, karena beberapa di antara kami yang mengalami pelatihan tersebut, nama-nama kami ini ada di dalam sebuah organisasi nasional yang sangat terkenal, yang saat itu juga menjadi target sasaran juga dari kerusuhan juga. Dan itu kami berpikir kalau itu sampai jebol lah ibaratnya pertahanan mereka, ya tentunya kami semua ada namanya di situ. Dan di saat itu kami tidak pernah berpikir seperti apa yang bakal terjadi, karena kami berpikir kami menjadi seorang mahasiswa bisa menyuarakan dari apa yang rakyat rasakan, dan ya kami melakukan tugas kami sebagai mahasiswa dan tidak pernah terpikir bahwa akan bukan terlibat tetapi menjadi berperan juga di dalam sebuah aksi bersejarah yang sangat besar seperti tahun 98 itu. Dan kalau dibilang ada kekhawatiran, pasti waktu itu juga ada rasa khawatir juga. Waduh, gimana nih ya, nanti nasib gue gimana nih ya kalau sampai kenapa-napa nih, orang tua bagaimana dan segala macam. Tetapi ya kami hanya bisa berdoa dan menjalankan saja apa yang bisa kami jalankan, karena di saat itu sangat suasananya itu campur baur banget, sehingga tidak bisa melihat lagi mana yang sebenarnya kegiatan yang benar dan tidak. Karena di situ kami juga mendapatkan informasi juga bahwa banyak dari kami pun juga disusupi, gitu, disusupi, bahkan ada yang tertangkap juga menyamar sebagai mahasiswa, tetapi waktu digeledah dia memiliki identitas dari berbagai kampus. Jadi itu ada yang nyamar juga ya? Ada yang nyamar juga. Jadi dari pihak kegiatan pun juga ibaratnya mungkin ada provokasi-provokasi yang tidak jelas, mungkin dari orang-orang yang seperti ini. Oke. Si Intel tersebut, ya kita anggapnya Intel aja lah ya, ya kan? Intel tersebut memberikan provokasi-provokasi juga nggak, setahu Bro Hendrix ketika di lapangan atau apa? Iya. Dia jadi menghimbau orang-orang untuk ayo kita terjun, ayo kita maju dan sebagainya. Tandanya dia punya tujuan. Ada tujuan. Nah, tujuannya bukan untuk mencari informasi saja, tetapi juga ada plannya. Betul. Oke. Betul. Sehingga
pada saat waktu itu kan ada juga gerakan dari mahasiswa yang mungkin kalau yang hidup di zaman itu sudah besar ya, itu tahu bahwa sampai berbes-bes itu mahasiswa digelontorkan dari mana-mana yang terkait pada sebuah forum kemahasiswaan tertentu gitu. Nah, tetapi kadangkala kami sendiri juga melihat bahwa kok kalau itu mahasiswa kok nggak kayak mahasiswa ya? Mukanya ketuaan atau apa? Macam-macam. Ada yang mungkin agak kayak mukanya, maaf ya, mungkin agak preman wajahnya, atau cepak-cepak nggak bro? Ya rambutnya sih ya macam-macam, dari yang gondrong sampai yang ini ada macam-macam ya. Macam-macam. Bener-bener gitu. Memang dia tuh menyamar banget lah. Okay. Jadi kadang pikir kalau orang mahasiswa kok kayak orang nggak sekolah, tapi gimana gitu. Jadi kita juga susah juga untuk ini, karena mereka juga menggunakan jaket kan, mahasiswa waktu itu kan ada jaket dan warna-warni gitu. Jadi mau bilang itu bukan mahasiswa, tapi kita juga tahu, yang pernah sekolah juga tahu mungkin zaman itu juga ini muka-muka yang nggak pernah kelihatan. Betul nih. Dan itu kan zaman-zaman rock juga ya. Jadi zaman rock juga mahasiswa kan juga bisa juga mungkin tampangnya sangat kayak anak metal atau apa begitu. Jadi susah di kita judge, kita judge. Nah, tetapi yang tertangkap itu membuktikan bahwa ternyata kok bisa ada orang yang sampai punya banyak kartu identitas mahasiswa dari berbagai universitas. Nah, siapa dia? Kenapa dia bisa seperti itu? Ya kan? Kalau kita mau bilang, oh itu mungkin susupan dari mana? Entah dari mungkin pemerintah atau dari mana, kita susah ngomong. Karena di saat itu adalah zaman yang sangat empuk untuk banyak kepentingan menurut saya. Setuju. Gitu. Jadi kita susah untuk menghakimi, tapi yang pasti ada. Gitu. Tapi kalau boleh dipotong nih, ngomongin soal kepentingan ya. Kalau menurut aktivis pada zaman dahulu, terutama untuk Bro Hendrik sendiri, pasti kan udah banyak rumor-rumor di belakang sana lah ya. Kepentingan, banyak kepentingan. Tapi kepentingannya tuh apa aja sih? Mungkin yang pertama yang kita lihat ya, lengsernya Presiden Soeharto pada zamannya. Karena era Orba ya kan, di situ memang inflasi di mana-mana, terus KKN terlihat di mana-mana gitu kan. Yang kita tahu ya, untuk orang awam seperti kita mungkin itu lebih ke arah ya mungkin ada pihak-pihak tertentu yang ingin naik juga. Betul. Gitu kan. Betul. Tapi kalau untuk dari aktivis sendiri, kepentingan apa aja sih kira-kiranya nih dengan adanya kerusuhan tersebut, hancurnya kerusuhan di mana-mana dan lain-lain, sampai bisa dibilang nyawa dari kasus tragedi ini tuh nggak sedikit. Total ya, dari pelecehan, dari yang meninggal, termasuk di Mall Klender juga, total bisa lebih dari 1.200, 1.800 gitu kan. Itu aja belum termasuk dari orang-orang yang dibungkam ataupun sengaja membungkam diri. Nah, itu kan masuk ke fase kedua sebenarnya, soal pelecehan. Nah, kalau menurut aktivis pada zaman dahulu gimana nih Bro Hendrix? Kalau yang saya lihat adalah itu adalah momen yang sangat tepat untuk peralihan kekuasaan. Karena seperti kita tahu bagaimana Orba sangat kuat sekali. Bisa sampai berapa? 32 tahun. 32 tahun. Ya. 32 tahun itu bukanlah sebuah kalau kita bilang kekuasaan yang simple, sederhana. Itu pasti di zaman selama 32 tahun pun pasti ada orang-orang juga yang mau naik juga tapi tidak berhasil. Tetapi dengan kejadian krisis waktu itu adalah momen yang sangat tepat. Jadi siapapun yang mungkin memiliki uang dan punya pengaruh dan juga mungkin punya kekuasaan, ya mungkin ada atau apapun kita nggak tahu, itu dapat memanfaatkan situasi itu dengan sebaik-baiknya. Gitu. Sehingga di saat itu untuk kita pinpoint kepada orang tertentu menjadi sulit. Karena ada yang terekspos dan ada yang tidak terekspos. Nah, yang tidak terekspos ini kita nggak tahu siapa. Karena ibaratnya kalau kita lihat itu sebagai sebuah drama kehidupan, itu sutradaranya mungkin nggak cuma satu. Tapi absolutely. Nah, oke. Kita berhenti sampai situ dulu Bro Hendrix. Kita akan minta pendapat dari tim detektif Astral dulu. Kita ngomongin yang namanya first impression. Ya kan, 98 so far gue masih 7 tahun. Bener gak ya? Ya betul, masih 7 tahun. Kalau Bro Will, kalau gak salah udah S2 kan ya? Di situ kan, lagi pendidikan S2 kan? Ini udah lo bawa 5 kali bercandaan. Gue seneng aja sih. 98 gue SMP. Jesselyn masih nyedot
jari jempol. Masih usaha untuk nggak ngedot. Iya sih, lagi benar, diambil benar. dotnya. Iya, baru 1 tahun. Tapi impresi ya Jesselyn oke lah, mungkin nggak ada ingatan di situ, tapi gue ada ingatan sedikit lah. Sama, gue juga. Glim of memory lah, ya kan. Tapi kalau dari sudut pandang supranatural, kalau lu mendengarkan kata-kata atau men-scanning lah kerusuhan ataupun tragedi 98, apa first impression yang kalian dapat? Banyak Chaos, pihak yang iya. bermain, chaos. Wah, berbagai kepentingan. Berbagai kepentingan. Berbagai kepentingan. Tandanya banyak kepentingan. Betul. Gue mau melengkapi. Maksudnya gini. Jujur, dibanding EEC kita yang EEC. G30, ya EEC kita yang G30, mungkin kepentingan ada banyak. Tetapi terjadinya satu suara bulat di satu grup itu lebih potensial. Di 65 ya? Di 65. Di Mei 98 terlalu banyak kepentingan. Bahkan di dalam kubu yang harusnya kepentingannya sama, bisa terjadi konflik. Nah, itu gue setuju Jadi banget. kayak it's chaos di dalam kubu yang ibaratnya tadi Bro Hendrix bilang kesempatan nih mengambil kekuasaan, itu aja ada chaos. Oh, jadi ada berbagai macam pihak dong yang ingin mengambil posisi gitu maksudnya? Iya, let's say ada yang pengen kudeta, itu kan ibaratnya kayak apa sih, anggapan umum kan? Ya. Tapi yang pengen kudeta pun sendiri, katakanlah timnya 100 orang, di dalam situ pun juga nggak saling sama visi misinya. Overall persentasenya 65 itu lebih terkoordinir. Era 98 ini out of control. Oh. Semuanya ya, bukan kejadian satu pihak doang, out of control. Gitu. Jadi bener-bener ngelempar kerendeman gitu maksud lo? Enggak terlalu banyak pihak yang walaupun tadinya sama-sama tapi pengen ngambil ini, ngambil keuntungan ini. It's chaos. Walaupun satu divisi pun mereka belum tentu sama pendapatnya. Oke. Kalau dari ngomongin soal aura, apa yang lu dapat dari 98? Kelam, Bo. Kelam sekali. Hawa nafsu mungkin? Kalah sama aura kelamnya itu. Betul. Dan kalau lu nanya aura kan, even arwah-arwahnya aja itu istilahnya mau dendam, mau marah aja mereka nahan. Karena mereka tahu it's fucking chaos. Anggap aja kayak gini deh. Ini amit-amit ya. Misalnya lu kan udah story, gue boleh dong nyebut tempat lu. Boleh. Ya misalnya Kalsit tiba-tiba amit-amit ada fire gitu kan, misalnya. Lu nggak mungkin dong mikir yang lain kecuali saving diri lu dulu. Saving diri lu, begitu lu udah aman baru panik gitu. Baru sadar lah. Analoginya kayak gitu. Ketika beberapa arwah jiwa itu keluar dari badan, entah mungkin korban kekerasan, korban ruda paksa, dan yang ditembak dan yang lain-lain, mereka setelah cabut dari badan tuh kayak bingung dan wait, tunggu sampai ini jelas dulu. Begitu udah reda baru gila gue mati men, gila kayak gitu. Sama kayak analogi kebakaran tadi. Sama. Segitu nggak enaknya dan segitu kelamnya kalau dari impresi supernatural. Oke, dari Jesselyn mungkin ada tambahan? Sudah komprehensif. Oke, kita langsung aja masuk mulai ke bagian awal, yaitu adalah pemicunya. Yaitu pemicunya dari kerusuhan Mei 1998, yaitu adalah penembakan terhadap 4 mahasiswa Universitas Trisakti ya, pada tanggal 2 Mei 1998. Sampai sekarang masih misteri siapa penembaknya dan lain-lainnya. Jadi ini saat itu ya, ribuan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi damai yang menuntut reformasi dan pengunduran diri Presiden Soeharto. Dan mereka menyuarakan keresahan masyarakat atas krisis ekonomi yang berkepanjangan dan praktisi korupsi dalam pemerintahan. Alhasil, pahlawan reformasi di situ tertembak mati. Yang bernama Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan juga Hendriawan Si. Nah, menurut Bro Hendrix nih, pasti di situ kan kabarnya sangat pasti di antara para aktivis dan di situ masih mahasiswa ya. Iya. Wah, rumor pasti langsung. Betul. Ya kan, media-media juga menyuarakan di situ. Tapi apa nih yang Bro Hendrik tahu tentang penembakan mahasiswa ini? Jadi yang kami tahu adalah terjadi kejadian itu, dan itu membuat kami juga shock juga ya. Artinya wow, sampai terjadi penembakan. Dan menjadi pertanyaan bagi kami adalah kenapa harus ditembak? Itu siapakah para pahlawan reformasi ini sampai harus ditembak, dan juga siapa yang melakukannya, dan bagaimana keamanan dari demonstrasi damai yang kami lakukan. Apakah worth it, artinya sepadan bahwa kegiatan reformasi damai berujung dengan penembakan, karena tidak terjadi kerusuhan apa-apa waktu itu. Karena berawal dari damai aja ya, Betul. maksudnya aksi damai kan. Betul sekali.
Jadi apa alasannya sehingga bisa dilakukan penembakan tersebut? Kalau penembakan tersebut bisa dilakukan secara begitu saja, berarti akankah mahasiswa lain atau para aktivis mungkin atau para pimpinan aktivis yang menjadi sasaran berikutnya? Atau mau dibawa kemana kejadian-kejadian ini akan sampai berakhir seperti apa? Itu seolah-olah seperti kalau sampai, karena kita tahu negara kita itu kan tidak lazim orang mempunyai senjata. Iya, sangat tidak lazim, bisa bahkan tidak bisa. Iya. Jadi bisa kami pastikan bahwa kalau begitu yang memiliki senjata adalah dari aparat. Itu. Nah, tetapi kenapa aparat melakukan itu, melakukan represif secara seperti itu? Nah, apa yang akan ingin dicapai oleh tujuan penembakan tersebut? Dan siapakah aparat tersebut? Sehingga kami pun juga menjadi kacau juga karena siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang tidak bisa dipercaya. Menjadi sesuatu kegiatan lagi yang bukan menjadi aman lagi, tidak bisa menyuarakan lagi seperti demokrasi. Nah, ini pada saat itu para aktivis juga bereaksi dan bahkan pergerakannya sampai ke Semanggi, ya kan? Dan bahkan di sana makin jelas sekali kalau waktu penembakan tidak tahu siapa yang menembak, ya. Tetapi waktu bergerak sampai ke Semanggi, bahkan itu dari tentara pun juga sudah banyak di sana. Itu dihadapi oleh tentara. Di area Semanggi? Iya, Oke. di area Semanggi. Dan pada waktu itu yang kami lihat ya adalah bermula dari waktu itu. Sehingga di saat itu protokolnya yang kami tahu adalah kalau ingin mengamankan sebuah riots atau sebuah kerusuhan, belum sampai kerusuhan lah, tetapi sebuah aktivitas yang kayaknya berpotensi untuk terjadi sebuah kerusuhan, itu setidaknya menggunakan peluru karet. Ya. Itu. Tetapi peluru karet tidak akan membunuh orang. Ya. Itu. Hanya melukai. Hanya gitu. Melukai. Dan memberikan rasa takut lah. Betul. Akhirnya untuk pembubaran. Untuk pembubaran. Dan biasanya yang paling awal dilakukan adalah gas air mata. Ya, betul. Itu. Nah, tetapi sekarang ini peluru asli. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran juga. Wah, ini arahnya kemana ini? Apakah sebuah annihilation atau apa? Dan menurut juga senior saya yang di sana, itu yang namanya suara tembakan bukan sekali dua kali, itu sering, dan itu benar-benar sangat mencekam sekali, dan banyak orang yang terluka akibat peluru tajam. Peluru tajam. Oke. Gitu. Berarti kalau boleh ditanyakan ya, Bro Hendrix ya, peluru itu macam-macam ya. Ada karet, ada yang peluru tajam. Peluru kosong pun juga ada. Peluru kosong juga ada. Blank. Intinya sih untuk suaranya itu untuk memberikan rasa takut aja untuk pembubaran. Tapi permasalahannya kalau dalam untuk membubarkan riot ya, jadinya kan riot nih ya, atau massa nih ya kan pendemo, itu nggak boleh pakai peluru asli. Nggak boleh. Nggak boleh. Secara HAM ya, nggak boleh. Betul. Sudah pasti akan membunuh, sudah pasti. Betul. Oke, kalau gitu kita balik lagi ke detik-detik terjadinya kejadian. Sebenarnya ini kan dimulai karena kalau menurut berita ya atau media yang saya cari di luar sana, ini dimulai dari aksi ketika mereka nih para mahasiswa Trisakti ya sedang aksi damai dan mau keadaan pulang ya kalau nggak salah ya, karena hujan ya kan, hujan mereka pulang. Di situ ada oknum aparat lah yang kalau nggak salah tuh memberikan atau meneriakkan kata-kata kasar. Dan disitulah memicu kemarahan mahasiswa juga, dan disitulah kedua belah pihak akhirnya terjadi kericuhan, ya kan, dilemparkannya gas air mata, peluru kosong, peluru karet. Nah, tapi itu juga tercampur tuh, ya kan, peluru asli juga, sampai akhirnya terjadi ya ini kalau menurut media ya kan, ada aparat juga yang sampai ada pelecehan juga kepada mahasiswi dan lain-lainnya, sampai terjadilah penembakan 4 mahasiswa tersebut yang dimana seharusnya itu tuh mereka sudah di dalam ya, betul ya? Di dalam gedung, dan lebih tepatnya di gedung M kalau nggak salah. Ada yang di depan gedung M, ada yang di depan gedung S. Nah, gedung M itu kan emang yang paling dekat sama jalan raya kan. Nah, itu di depan teras-teras itu gitu. Yang paling dekat itu gedung M. Gedung M. Oke. Nah,
kalau usut punya usut ada teori juga nih netizen ataupun media-media di situ. Bisa jadi mereka ditembaknya ini kalau nggak salah di sekitar jalan flyover itu ya, flyover ataupun di jembatan penyeberangan itu ya. Ya kan? Tandanya bisa jadi sniper. Ada teori seperti itu juga. Itu sempat dibenarkan juga. Jadi menurut orang-orang yang kami dengar, orang-orang dari sana yang melihat itu arah peluru dari arah sana. Itu. Dan tentunya kalau dari jembatan layang itu atau flyover itu kalau bukan seorang sniper itu tidak mudah menembak karena jaraknya itu tidak dekat. Itu pasti adalah orang yang ahli. Ya, jadi bisa kami bayangkan bahwa ada seorang sniper yang menembakkan itu. Nah, tetapi yang kami tidak paham kenapa menembakkan ke orang tersebut. Dasarnya apa? Karena pada saat seorang sniper untuk menembakkan sesuatu, berarti dia sudah tahu targetnya. Oke, jadi pertanyaannya adalah apakah si target ini random target? Betul. Atau memang ada kepentingan untuk menghabisi nyawa dari sang target? Betul. Tapi ini bukan yang 4 ini kan? 4 ini? Yang 4 ini. Yang 4. Oh, yang 4 ini. Iya. Yang kita temuin sedikit unik ya, Jess ya. Nah, apa nih kalau menurut sudut pandang kalian? Tapi sebelum kalian menyuarakan sudut pandang kalian, gue pengen nanya. Ada nggak benak-benak bahwa ini sniper atau bukan sniper? Dari itu dulu deh. Apa jujur lebih ke non-sniper kalau menurut scanning kita ya. Oke, mungkin sebelum pertanyaan lebih dalam lagi, gue pengen nanya nih. Gue pengen memecahkan teori sniper non-sniper, ya kan? Nah, menurut kalian dari sudut pandang supernatural sendiri, apakah hilangnya nyawa dari keempat pahlawan reformasi ini dikarenakan sniper atau memang random? Menurut aku ini mix. Oke, mix. Kenapa kamu dapat bayangan-bayangan sniper juga ada? Ada. Jadi sebelum kejadian itu aku ngelihat ada yang udah siap-siap di jembatan. Itu ngapain? Oke. Siap-siap. Terus berseragam. Oke. Aparat lah ya. Aparat. Oke. Nanti pertanyaan gue ada pertanyaan lebih lanjut lagi, tapi ke Bro Willy dulu. Kalau lu gimana Bro Will? Samakah sepihak dengan Jesselyn pembacanya? Iya, tapi gue ngelihatnya lebih ke arah memori 4 korban ini ya. Lucunya begini, gue coba combining logika gue walaupun gue bukan militer ya. Logika gue dengan memori. Yang bernama Hafidin Royan itu ada memori kayak dia dorong temennya karena dia ngerasa ini kayaknya udah nggak bener nih. Dorong temennya dengan tendensi apa tujuan nih? kayak supaya lu nggak kena. Oke. Kena Hafidin Royan. Kalau itu sniper, you will never know the bullet is coming. Karena emang jadi memang itu ada... tabrakan sama logika gue. Tapi kan ini mix and match. Dan ada beberapa, gue juga bukan pakar militer ya, tapi dari memorinya itu suara der dengan rasa kena istilahnya itu cukup terlalu dekat. Sekali lagi, kalau di logika gue yang terbatas, you will never know it's coming, man. Kalau itu full sniper ya. Enggak, ini bukan full sniper Kawil. Menurutku sih mix and match ini. Ya, karena kalau memang dari kenyataan. Dan seingat gue ya, sniper tuh nggak ada main yang ngebrand kayak deder. Itu biasanya submachine gun. Lu main Counter Strike aja sniper kan nggak begitu kan, AWP ceklek gitu kan, nggak bisa yang deder. Aku ngelihatnya ini udah diarahin satu gitu Kawil. Jadi bener-bener diarahin. Jadi dia tuh kayak ada kaca pembesarnya gitu ya. Ya udah tembak yang itu gitu. Maksudnya scope yang scope. tanda tambah Ya, legendaris itu. Ini yang sniper ini ya? Iya. Oke. Ada. Emang dari beritanya juga ya, dari media juga pun nggak tahu nih termasuk para di berita aktivis memang sampai dikejar-kejar juga kan sampai masuk ke dalam. Ya memang. Nah kalau udah dikejar gitu kan nggak ada gunanya pakai sniper. Kalau gue jadi militer, gue akan menghabisi orang yang gue kejar pakai submachine gun. So pertanyaan gue adalah, apakah memang kalau lu bisa nge-scan lagi ya dari keempat pahlawan ini, almarhum ini, mereka memang ada tendensi randomly untuk kekacauan aja, atau memang mereka menyimpan sesuatu? Kabo, kalau yang elang ini kayaknya ditargetin. Dia memang harus wafat pada hari itu. Itu yang aku berasa. Kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Karena emang dari ibunda elang ini tuh adalah seorang aktivis Kak gitu. Mungkin apakah karena dia adalah anak dari seorang aktivis makanya dia ditargetkan?
I see. Ini gue coba menelaah memori sebisa mungkin ya, Bow ya. Gue ngerti arahan pertanyaannya. Kenapa misalnya dia ditargetkan? Kayaknya bukan karena alasan politis atau kayak dia megang rahasia, tidak. Tapi gue yakin dia punya rekam jejak pembawa gerakan yang ulung. If I were oposisi pemerintah saat itu, gue akan menghanguskan dan membinasakan jagoan-jagoan yang lu cukup satu orang itu lu menggerakkan 100 orang. Bener gak? Nah ini salah satunya. Jadi yang dipangkas tuh yang berpotensi bikin lebih kacau lagi. Gitu. Tapi memang dari elang ini lu merasakan memang ada tendensinya sudah ditargetkan. Sudah ditargetkan, Kabu. Tapi bukan karena dia seakan-akan punya rahasia. Oh, gua tahu emas 57 ton di mana. Enggak, bukan begitu. Tapi ini bakal biang-biang bikin susah nih gitu dia maksudnya. Rekam jejaknya kayaknya sudah dibaca oleh intel-intel pihak sana bahwa nih yang jagoan-jagoannya nih bukan jagoan berantem ya, tapi jagoan-jagoan memprovok sih, membawa gerakan ini. Oh, udah ada ya, udah ada. Termasuk kayak beliau ya. Iya. Jadi ya beruntung Bro Hendrix masih hidup. Gua rasa ada alasan kenapa kita tanya aja Bro Hendrix, emang dia tahu emas 57 ton di mana? Enggak. Emang dia tahu rahasia internal negara yang sampai gimana banget? Ya nggak tahu. Gua rasa sih enggak ya Bro Hendrix ya. Mungkin habis keluar dari studio kita langsung ditembak sih. Oh enggak ya? Amit-amit. Lu pasti dimaki loh sama klien selalu. Tapi gue yakin pihak oposisi tahu nih Bro Hendrix nih dia punya influence, therefore ini harus dilenyapkan ceritanya. Konteksnya. Oke. Itu yang terjadi oleh dari yang lain bagaimana? Oh iya ya, bener kata Bro Hendrix. Nah ini kemana-mana nih scannya gue since ada Bro Hendrix. Ternyata tahu nggak intelnya siapa? Tidak lain tidak bukan yang Bro Hendrix bilang tadi, mahasiswa gelap itu. Oh, jadi udah ada informasinya dari situ ya, mahasiswa gelap ya? Betul. Bayangin, itu duri dalam daging, musuh dalam selimut. Di saat Bro Hendrix pengen berjuang, istilahnya kayak demi bangsa gitu, ada mahasiswa yang justru ngelihat siapa nih pejuangnya ini, siapa nih yang calon pejuang. Baru itu yang gue lihat. Coba Jesslyn ada yang mau tambahin? Ada sih tentang elang. Oke, silakan Jess. Jadi yang elang Lesmana, aku lihat begitu sudah menjadi jiwa, maksudnya sudah lepas dari tubuhnya, ia ingin melindungi teman-temannya yang lain. Jadi berusaha menghadang oknum-oknum aparat itu untuk menembak-nembaki teman-temannya dan sambil memaki-maki. Itu jelas itu dia maki-maki. Dia udah nggak punya waktu untuk memikirkan dia udah jadi jiwa. Betul. Dia ingin melindungi teman-temannya, tapi kan sudah berupa jiwa ya, jadi nggak bisa. Dan perjuangannya belum berhenti dan istilahnya dia memaki. Itu bukan karena dia tertembak, tapi dia ngerasa gue nggak bisa berbuat apa-apa sekarang. Segitunya. Nilai apa ya, warrior-nya itu apa ya? Warrior. Pejuangnya lah, aktivisnya lah di situ kan. Oh, pantesan aja ditargetkan ya. I see. Kalau ada lagi Jess? Atau kita masuk ke yang lain? Itu dulu sih kalau elang ya. Kalau yang lain menurut kamu dari ada almarhum Heri Hartanto, almarhum Hafidin Royan, serta ada almarhum Hendriawan Si sendiri. Menurut kamu apakah mereka juga ditargetkan apa sekedar randomly? Kalau yang Heri aku merasanya random aja gitu Kabo. Oke, Heri random ya. Lu pernah lihat film Hollywood yang sebenarnya targetnya 1, tapi yang ditembak 6? Oh ya. Itu film apa ya? Jack Reacher deh kayaknya. Untuk mengelabui ya jatuhnya seperti itu ya. Mendistraksi. Targetnya tuh mungkin yang ketiga. Oh, targetnya yang ketiga. Jadi ada 6 penembakan nih ceritanya. Musuhnya dia nembak 6 kali. Ada korban 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang korban ketiga. Ada alasannya. Kenapa yang ketiga? Ya maksudnya target utama yang ketiga. 1 dan 2 tes tembak, tes jarak. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu cuma untuk distractions. The real target itu yang ketiga. Tapi kalau dilihat kenapa 6 ini nggak ada benang merahnya? Yang satu kerja di mana, yang satu pengusaha, yang satu di mana? Totally nggak ada benang merah. Gue rasa ini yang terjadi juga dengan 4 korban ini. Feeling gue mungkin yang ditargetkan kan 1 atau 2. Yang Harry ya kamu bilang Jess, itu kayaknya random. Selanjutnya Hafidin Royan. Sama, itu juga kerasanya kok ini nilai pejuangnya, pejuang ship apa ya? Nilai
nilai kuatnya itu sama-sama dengan Elang. Gua rasa dia punya rekam jejak penggerak yang ulung deh. Oh, jadi maksud lo Hafidin Royan juga ditargetkan? Iya. Aku ngerasa ditargetin ada potensi juga. Ada potensi. Karena memang dari kepribadiannya dia penggerak yang ulung dan nggak bisa dibeli, Bo. Iya. Dia orangnya baik, Ini tulus. gue gak ada maksud gimana ya, nggak tahu keluarganya ada nontonnya atau enggak. Tapi andai kata gue bisa memvalidasi, pasti beliau ini kalau masih hidup dia nggak bisa dibeli. Lurus. Disogok itu nggak bisa, nggak bisa Hafidin Royan ini. Dan dia bersuara memang untuk demi negara ya. Nah sekarang orang kayak gitu berbahaya nggak buat oposisi? Sangat berbahaya buat oposisi kan. Oke, yang terakhir, Jesslyn setuju ya soal tadi ya? Setuju, yang Hafidin Royan. Masuk ke almarhum Hendriawan. Kelihatannya yang masih paling kuat berjuang itu setelah menjadi jiwa, menjadi roh, Hafidin Royan dan Elang. Hendriawan ini ketika udah jadi roh dia kayak langsung kaget, kayak haruskah gue lanjutkan gitu? Haruskah gue melanjutkan ini semua? Dia agak goyang dan mundur. Understandable lah, Bo, understandable. Yeah. Itu yang gue lihat sejauh ini baru itu. Dia satu-satunya korban yang dari etnis Tionghoa ya. Tapi energinya nggak sebegitu dicarinya rasanya. Kalau gue ngukur-ngukur energi, tetap target utama tuh Hafidin dan Elang. Betul. Kalau Hendriawan, aku ngerasa ini dapat visionnya nih. Dia ada di tempat TKP, terus ada tentara yang lewat. Wah, ini ngapain nih? Udah deh, tembak aja deh. Oh, termasuk yang random ya kalau gitu ya? Iya. Dia sebenarnya random, tapi ujung-ujungnya jadi target. Gimana ya ngomongnya? Nggak sengaja. Ya intinya sengaja untuk dijadikan target yang distraction tadi yang kata Bro Will. Seperti film Jack Reacher itu. Oke. Ini kayak potensi bahaya nih, walaupun nama dia sebenarnya bukan yang ada Yang di... tidak tertarget. Iya. Oke, kita tanya yang sudah dijadikan target. Ada pertanyaan nggak untuk tim? Mungkin aku bisa tambahin sih untuk validasi. Oke, boleh silakan. Oke, jadi ini aku paling bantu validasi. Ternyata emang betul Elang sama Hafidin Royan tuh emang paling aktif saat itu gitu. Jadi kalau untuk Elang itu dia tuh emang sangat tertarik sama isu-isu sosial politik gitu. Suka ikutan juga sama diskusi-diskusi dari kampus. Dan kalau Hafidin Royan itu emang dia aktif organisasi mahasiswa. Bahkan dia tuh udah mau dijadiin pencalonan ketua organisasi selanjutnya gitu. Dan ketika aku radar, Kabo, di antara 4 mahasiswa ini yang paling nyala itu Hafidin Royan sama Elang Lesmana. Paling nyala ini maksudnya ke arah mana, Jess? Dia kerasa banget dilihatnya dari kacamata oposisi ya. Karena kalau gue dari kawan dia, yang gue cuma nemuin rekam jejaknya adalah dia seorang orator yang bagus, seorang, aduh gue pengen ngomong provokator, bukan provokator, sinonimnya yang konotasinya baik apa provokator, influencer yang baik. 2 itu Elang dan Hafidin. Tapi kalau dari oposisi, 2 ini energinya nyala dan mengkhawatirkan. Ini kalau dibiarin jadi benalu nih, maaf ya, maksudnya bukan gue bilang mereka benalu. Benalu bagi mereka oposisi. Benalu bagi oposisi. Kan gue harus ngambil 2 sisi. Itu maksudnya nyala tuh itu, Bo. Oke. Why would you pay attention terhadap orang-orang yang IQ-nya biasa, nggak ada pengaruhnya, kecuali memang nggak bisa gitu. Kecuali kan. memang terjadi tendensi lain. Ya. Kalau dari aku ya, nyalanya tuh seperti mereka ingin menyuarakan pendapat mereka. Ibaratnya tuh jiwanya tuh bukan yang gue metong ya udah deh, bukan yang kayak gitu. Tapi lebih ke arah gitu. Ini si kampret ini nih gitu. Jadi mereka tuh udah ngerti gitu loh dikit-dikit. Wah ini kerjaannya si kampret nih gitu. Gue harusnya bisa menggerakkan yang lain lagi nih. Ada untuk melawan mereka gitu. Kayaknya justru yang menenangkan Elang setelah menjadi jiwa itu Hendriawan. Ya. Ini gue contohin ya, tanpa bermaksud apa. Elang tuh ketika udah jadi roh, dia udah nggak mikir dia meninggal atau enggak. Dia tuh kayak berusaha menghadang, berusaha mukul juga gitu kan, tapi kan nggak bisa lewat. Karena sudah jadi jiwa. Baru dia bilang bangsat gitu, dia kayak gitu. Kalau gue praktekin. Nah, gue nggak tahu jeda kematiannya nih berapa jauh, tapi tiba-tiba visionnya berubah. Pas Hendriawan pun udah jadi jiwa, dia kayak gini. Udah bro, udah nggak bisa, udah nggak bisa. Masih si Elang kayak marah banget gitu loh. Itu aduh kelam sih pemandangannya. Oke, kalau untuk dari Bro Hendrik sendiri gimana? Ada pertanyaan nggak yang mengarah ke arah memang kejadian tragedi Trisakti ini? Jadi kalau tadi mendengar Bro Willy sama Jess,
kalau mereka memang benar ditargetkan, artinya langkah-langkah berikutnya pasti sudah ada perencanaan, ya kan? Nah, siapa sih sebenarnya yang menggerakkan yang penembak tersebut? Atas otoritas apa? Dan apa sih sebenarnya perintah sebenarnya? Itu bisa dijawab sekarang apa nanti menurut kalian? Ketika kita, ini kan banyak nih bab to babnya nih. Ini kayaknya lebih ke arah yang terakhir gak sih, kesimpulan? Boleh. Kita tahan sampai situ ya bro ya? Ya. Oke. Mungkin agak sedikit sensitif. Apakah dari 4 korban ini mereka semua sudah tenang alias sudah move on? Ataukah memang ada yang masih berada di astral bumi? Yang Hendriawan sudah tenang. Hendriawan sudah tenang? Iya, sudah tenang. Legowo. Oke. Sedangkan yang 2 itu sepertinya sih masih dekat energinya dengan bumi. Hafidin Royan juga masih dekat. Oh, oke. Mungkin mereka... Ini kok ada memori. Tapi ini memori ya, bukan berarti jawaban sekarang. Elang sangat cukup dekat dengan ibunya ini. Jadi mungkin setelah dia menjadi jiwa. Nggak penting. Itu memori kelam jiwa yang gue nggak mau ngorek. Yaudah, it's okay. Gak usah bro. Tapi gue pengen tahu berapa lama mereka di... Yes, I find something. Kayaknya yang masih di sini ya, Hafidin Royan. Aku setuju sih. Yang Elang tiba-tiba, ada maksud kenapa gue diberi vision itu. Jadi sepertinya setelah mungkin mereda dan udah menjadi roh, ada impresi bahwa Elang balik ke ibunya, nemenin. Tapi nggak lama. Nah nggak lamanya gue nggak tahu nih harian, tahunan, bulanan. Tapi setelah itu sempat bilang ke Hafidin, kita pisah jalan ya. Toh kita udah jadi roh gitu kan. Maksudnya? Oh, ke Hafidin. Ya, Hafidin kan sudah menjadi roh kan. Kita pisah jalan ya. Sorry kalau gue potong. Apakah Elang tadi? Karena gini, ibu kalau memang dari yang lo omongin bener ya, dia sangat dekat dengan ibundanya. Ibundanya meninggal pada tahun 2018. Apakah pergi barengan atau gimana? Gue mesti lihat foto almarhum sih. Kayaknya dijemput deh. Maksudnya? Jadi kayaknya memang berangkat bareng. Gue pinjam deh yang lebih gede. Ketika ibunya sudah waktunya, kayaknya Elang beneran datang. Jadi dia memang menunggu sang ibunda ya? No, guess. bukan no. Yes, tapi ada sedikit tambahan. Ibunya berangkat lebih dulu. Dia pilih stay for a while lagi. Apa karena... Tapi sempat datengin ibunya kan? Sempet. Nggak tahu, gue belum, memorinya agak blur. Tapi ibunya meninggal, terus ketemu kan, terus gitu ya, crying and everything seperti kita bisa expect. Ibu pergi dulu aja, katanya. Ibu pergi dulu, aku masih ada yang harus diberesin. Entah apa yang diberesin kan. Gue udah peringatin Grimper, cukup katanya. Oke. Tapi intinya Elang berangkat terakhir. Bukan terakhir, Elang berangkat belakangan setelah ibunya. Ibunya duluan baru Elang. Entah apa yang dicari. Tapi apakah dari semuanya ini masih ada rasa untuk kayak apa ya? Masih ingin melihat gitu, kayak kita lihat pejuang G30S itu kan? Iya, kenapa? Sorry gue nggak. Never mind. Maksudnya kan apakah ada tendensi ingin masih penasaran gitu loh? Bukan masih penasaran. Iya, itu niat yang sama. Niat yang sama seperti waktu kita di G30. I guess ketika orang Indonesia, warga negara Indonesia sudah menjadi nasionalis, perkara lu mau anggota militer, lu mau orang biasa, sipil, pegawai negeri, ketika lu bener-bener care sama Indonesia, ketika udah meninggal pun lu akan pengen ngelihat perkembangan negara kita. Gue rasa demikian, Bo. Gitu. Yang terakhir bisa dipastikan sepertinya yang berangkat paling akhir tuh Hafidin. Walaupun tadi gue bilang kayaknya masih ada ya, makanya gue yakin gak yakin, cuma yang gue cukup yakin yang paling akhir ada energinya tuh Hafidin, Jess. Dan aku dapat vision, Kabo, Hafidin ini tetap berusaha upgrade pengetahuannya. Even setelah menjadi jiwa pun. Jadi ngelewatin masa-masa, ada warnet gitu. Terus dia ngeliat gitu, ini gimana cara kerjanya. Ini mungkin kedengarannya sensitif ya teman-teman, tapi Hafidin ini sangat ingin belajar sesuatu yang baru yang bahkan bukan di zamannya gitu. Intinya perkembangan, apalagi perkembangan tentang politik ya di dalam negeri ya. Okay. Ini anak cerdas banget sih. Hafidin ini cerdas sekali. Kayaknya cukup sih, Kabo. Oke. Ya,
Cukup. Kalau gitu nanti di akhir mungkin kita doakan juga untuk para pejuang-pejuang reformasi yang sudah tiada. Mungkin di akhir sesi. Tapi pastinya perjuangan mereka tidak akan pernah terlupakan. Dan semoga apa yang mereka perjuangkan, walaupun sekarang Indonesia juga sedang tidak baik-baik saja, ya kita lihatlah bagaimana Indonesia ini akan berjalan ke depannya. Oke, lanjut dari sini. Mungkin kita masuk ke ranah yang selanjutnya, yang lebih sensitif lagi, yang lebih gory pastinya. Sebelum gue lanjut ke pembahasan selanjutnya, yang dimana kita akan ngebahas tentang kerusuhan yang terjadi, terutama yang ditujukan kepada etnis Tionghoa. Mungkin lebih ke arah pertanyaan ke Bro Hendrix dulu. Dari kericuhan dari mahasiswa ini, ada yang pengen disampaikan lagi nggak? Saya rasa sih kalau soal kerusuhan sendiri ya seperti yang orang-orang sudah tahu ya. Terjadi kerusuhan, terjadi pembakaran ya. Tetapi menjadi tak terkontrol. Berawal dari aksi damai. Adalah tentang keadaan bangsa ini yang sedang terpuruk. Ya, di saat waktu itu perekonomian juga jatuh, banyak orang yang susah juga. Nah, lalu akhirnya berkembang ke kerusuhan yang sebenarnya menjadi seolah-olah berhubungan, tapi sebenarnya jadi aneh. Karena kenapa? Kerusuhannya masuk ke penjarahan. Itu. Nah, jadi menjadi kerusuhan penjarahan di mana banyak orang terlibat di dalam penjarahan itu. Bahkan orang-orang yang sebenarnya tadinya hidup biasa saja dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal pun juga melihat itu menjadi sebuah kayak kesempatan dalam penjarahan dan sebagainya. Dan itu sangat menakutkan karena orang-orang itu menjadi seperti buas ya, menjadi wild gitu. Dan lalu dari aksi penjarahan itu memberikan sebuah teror ketidaknyamanan yang amat sangat di antara masyarakat. Dan menjadi tidak tahu lagi siapa teman dan siapa musuh. Nah, lalu ditambah lagi setelah itu ternyata terjadi aksi pembakaran yang dimana beberapa gedung dari mall dan sebagainya dan juga ruko-ruko itu juga dibakar untuk alasan yang mungkin tidak jelas itu apa dan bagaimana bermulanya. Lalu berkembang lagi menjadi ke aksi pelecehan seksual dan angin berhembus dari sebuah aktivitas demonstrasi mahasiswa tentang perekonomian, tentang bagaimana negara ini menjadi lebih baik, kok berubah menjadi sebuah tindakan anarkis dan arahnya kok melenceng mulai ke arah ke etnis tertentu, yaitu etnis Tionghoa. Nah, ini sepertinya seperti ada sebuah skema itu. Nah, kenapa dibawa ke sana? Ya memang kalau secara kejadian-kejadian ini nggak hanya terjadi di Indonesia, juga di negara lain juga. Kalau kita baca sejarah, ya itu adalah bagian dari skematis untuk mencapai sebuah tujuan politik tertentu mungkin, atau kepentingan tertentu mungkin, atau untuk bagaimana oposisi melawan oposisinya. Tetapi yang pasti adalah banyak sekali kesengsaraan yang ditimbulkan. Dan bahkan saya dengar banyak sekali cerita, bahkan tidak hanya wanita dewasa, anak kecil pun juga diperkosa. Dan ada sebuah apartemen juga yang dimana seisi apartemen diperkosa. Nah, ini menjadi sebuah tindakan kok menjadi sangat biadab. Logikanya orang ingin berbuat jahat, kok ini seperti semuanya kesetanan. Tidak lagi mengenal kasih lagi, sampai bahkan tidak lagi mengenal orangnya. Nah, pasti ada penggerak di belakangnya. Nah, juga mendapatkan rumor bahwa penggerak tersebut juga mendapatkan benefit. Ya, benefit, sehingga banyak sekali saat itu orang yang sangat menderita dan sangat menyedihkan sekali. Berawal dari sebuah
aksi akan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, tetapi malah hancur. Itu. Dan ini sangat menyedihkan sekali. Oke. Tragedi 98 ini memang sangat mencekam sekali ya, terutama untuk para etnis Tionghoa sendiri. Seperti yang dibilang di awal tadi dan disampaikan oleh Bro Hendrik sendiri. Kurang lebih tuh korban dari pemerkosaan dan lain-lainnya ini nih bisa dibilang tidak valid ya, walaupun dari berbagai macam pihak sudah melakukan riset katanya ya, tim pencari fakta kalau nggak salah, tim pencari fakta ini, tetapi ternyata banyak orang-orang yang memang sebenarnya menjadi korban tetapi tidak ingin melaporkan karena mereka takut menjadi korban. Gue ingin ngebahas sih salah satu korban yang bisa dibilang sampai sekarang masih menjadi misteri karena beliau ini adalah korban tadinya dan selamat survivor, tetapi dia ingin menjadi pembicara lah tentang hak asasi manusia secara internasional di PBB New York ya, Amerika kalau nggak salah. Tetapi ya sebelum menjadi pembicara beliau ya dihabisi dengan skemanya. Masih banyak misteri di situ. Kita kan ngebahas itu nanti, itu kan menjadi bahannya. Tapi sebelum itu gue pengen nanya, dari tadi Bro Will nge-scan, what's happening with you Bro Will? Lu boleh? Gue agak serem sih. Kenapa? Kayaknya nggak sengaja gue bukan nemu dalang, tapi gue nemu orang yang punya akses terhadap dalang. Coba tim kreatif saya mau nanya, kerusuhan yang sampai terjadi pelecehan itu di Jawa aja kan atau merata di seluruh Indonesia? Gak merata di seluruh Indonesia, tapi ada di beberapa ibu kota, ada di Surabaya, ada di Medan. Tapi artinya di kota-kota besar. Ya, sampai di kota-kota besar betul. Terus satu lagi yang aku pengen tanya, Myanmar kan akhir-akhir ini baru ada kudeta tuh. Nggak terjadi penjarahan, pelecehan atau apa nggak? Atau langsung kudeta? Seingat aku terjadinya langsung kudeta deh. Aku cek dulu sih kalau cek ya. Soalnya waktu itu viral ada YouTube itu sebenarnya instruktur fitness ya 1, 2, 3. Ini ada beritanya di Google aja. Tahu-tahu di belakang dia itu kayak ada Humvee truk itu, dia syuting pas lagi kudeta di Myanmar. Hah? Terus gimana? Coba Google deh, ada nggak? Oke, jadi tentang kudeta di Myanmar ini emang ada kekacauan umum, ada penjarahan juga, ada pelecehan juga gitu. Tapi emang nggak sebesar itu gitu. Jadi emang terjadi tapi tidak segitunya sampai besar sekali gitu. Oke, thank you. Kenapa Bro? There is no easy way to say this, so I'll just say it. Chemicals itu dari negara barat, dan begitu gue nge-scroll tokoh-tokoh yang kita scan kemarin, lu tahu siapa yang punya akses? S tinggi. Oh shit. Shit man. Nanti ke belakang kita akan jelasin deh. S tinggi itu siapa, double V bukan nama ya, tapi ya nanti kita lu bawanya gimana deh. So basically yang dosa S tinggi men. Dia yang bawa chemical trial itu. Gila gue gemeteran ngomongnya. Dia yang bawa chemical trial itu dari luar negeri untuk dicobakan. Karena tadi di Myanmar kudeta, lu sebenarnya nggak perlu penjarahan, pelecehan yang sampai sebegitunya. Dan nggak tahu, coba di riset lagi oleh tim kreatif ya. Semua yang sifatnya peralihan kekuasaan di seluruh belahan dunia sampai didahului gitu nggak? Kalau about 70-80% nggak didahului dengan kebiadaban yang sampai parah, berarti ada faktor X. Dan gue ngerasa bau trial man, social experiment, ini human experiment. Apa yang terjadi ya kalau orang dikasih chemical ini, sebuas apa, segila apa. And sekalian aja, oh gitu, lu gak mungkin dong gak ada angin, gak ada hujan, kita coba, lu gila kali ya. Sekalian kan mau peralihan kekuasaan ceritanya. Sorry gue lompat-lompat, gue udah harus ngomong Bo. Ya kita jadiin satu paket hemat aja. Kerusuhan kekacauan, digulingkan penguasa. Paket hemat. Oke, tunggu. Ini gue mengingat tentang hasil scanning gue, entah di penelitian, waktu kita penelitian sebelum konten hari ini, atau waktu konten kita kemarin yang di Mall Klender. Enggak, ini kemarin banget ya, kita prariset. Kalau nggak salah, Jesselyn berkata bahwa ada yang under influence, mata merah, cepak-cepak atau apa, kamu inget gak sih? Aku inget Kak Bo. Jadi ini sebenarnya udah berhubungan dengan yang selanjutnya nih yang mau dibicarakan ya, yaitu mengenai kasus Ita Marta Dinata. Oke. Jadi waktu diperkaos oleh 4 orang pria ya Kak Wilya yang kita lihat pada saat itu ya. Iya. Nah, di situ aku lihat salah satu orangnya matanya merah, warna putihnya ini merah, dan kayak
di bawah pengaruh something gitu. Dan itu buas sekali. Sampai gimana caranya sampai Ita Martadinata ini memperoleh penyiksaan yang sangat berat. Gue mau, ya kenapa? Iya, jadi berarti rumor yang waktu itu yang kami dengar pun berarti betul ya. Karena kami mendengar bahwa ada substance yang disuntikan kepada orang-orang tertentu. Itu untuk mereka menjadi puas. Dan kami dengar bahkan itu disuntikan ke... Iya. Anjir. Aduh, mau yang lebih Rings the bell dong. mau yang lebih gila, lebih lagi nggak? Gue dari tadi ngecoba dari beritanya Bro Hendrix yang suntikan, penemuan gue mengenai yang obat dari yang suntik itu, dan cerita mengenai Ita ini. Coba kamu telaah memori dan pakai scanning. Itu obat import atau punya kita? Kayak Indonesia punya nggak teknologi itu? Import Kawil. Exactly. Itu yang gue ngerasa tadi. Dan yang punya akses sekali lagi S tinggi. Ini yang aku lihat ya Kak Bo, nggak mungkin cuma satu. Ini 4 oknum. Nggak mungkin cuma satu. Nggak. Soalnya ini ada scene yang cukup gory. Karena ini IEC ya Kak Bo. Jadi aku akan menjelaskan adegannya, walaupun ini sangat disturbing teman-teman semuanya. Dan yang melakukan itu berotot semua. Yang ada di tempat keluar-keluar gitu. Aku ngeliat mata salah satu dari pelakunya secara dekat, wajahnya merah, mata bagian kiri. Terus dalam diam tanpa orang tahu, beliau menangis. Jadi memang nasionalismenya emang tinggi ya, Jess? Iya. Maksudnya kayak menangis dalam hal, wah, gue nggak percaya. Maksudnya kok bisa ya semua orang-orang yang dulu pernah gue percaya melimpahkan semua kesalahan sama gue, yang gue anggap temen, kok bisa mereka tega-teganya tuh nusuk gue dari belakang. Dia kaya, dia punya pengawal dan yang lain-lain. Banyak orang punya pengawal kan. Ya. Dia kadang-kadang minta waktu dikit sama, sebentar saya minta waktu dikit. Ininya tuh terlalu, udah chaos banget. Dan ini merupakan bentuk hukuman dari kubu kanan. Dia belum dicap dunia gelap, namun sudah mengalami siksaan hukuman yang lu gak bisa tenang for the rest of your life atas perbuatan dia. Dan dia dikasih glimpse of hell oleh kubu kanan. Gue ngeliat abstrak api itu, dia tahu. Dia sudah melewati terlalu banyak checkpoint, warning dari kubu kanan. Jangan lakukan ini, don't do that, don't do this. Dia abaikan, dia ambisi. Nah, satu hal lagi yang mengerucut, dia sangat lihai. Semua yang sifatnya di seluruh belahan dunia sampai didahului, kalau about 70-80% enggak berarti ada faktor X. Dan gue ngerasa bau trial, men. Apa yang terjadi ya kalau orang Gak mau kan lagi asik-asik nonton, terus keganggu nih sama sensor-sensor yang bejibun. Nah, kalian tinggal tonton atau download aja nih eksklusif explicit konten kita. Caranya kalian langsung aja ke aplikasi Noise atau nih, tinggal scan aja barcode yang di depan aku nih. Kapan lagi nih kalian bisa nonton konten Detektif Astral berjam-jam tanpa sensor?